Sekarang ini para habaib sedang dicari-cari dan dikorek-korek kesalahannya. Video-video lama dimunculkan kembali dan diframing dengan narasi yang sangat jahat dan keji. Seakan-akan di mata mereka para habaib itu enggak ada benernya. Dikatakan penjajah, memperbudak orang lain, minta dihormati, tidak menghargai pribumi, dan di framing-framing jahat lainnya. Lebih parahnya lagi, mereka melakukan semua itu dengan membawa-bawa nama NU dan Nahdiyin. Kunjungan Habib Jindan kemarin ke Pondok Tebu Ireng, Tambak Beras, Den Anyar Lirboyo, dan pondok-pondok besar NU lainnya bagaikan angin sejuk di tengah badai. Menunjukkan bahwa apapun yang terjadi sampai kapanpun para kiai dan habaib adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, berjalan di jalan yang sama dalam harmoni dan kedamaian. Ini ada tulisan yang menarik dari cicitnya Syekhuna Khalil Bangkalan menanggapi tulisannya Haji Imaduddin. Kata Haji Imaduddin dalam tulisannya, Kitab abad ke-6 Hijriah, Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahrur Razi, menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut. Saya bacakan terjemahannya ya. Adapun Ahmad al-Abah, maka anaknya yang berketurunan ada 3. Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di kota Ramalah, dan Hussein yang keturunannya ada di An-Nisabur. Dari kutipan di atas, Imam Al-Fahrur Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad al-Abah bin Isa hanya mempunyai anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Ia menyebutkan jumlah anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan takkid. Ahmad al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah dan tidak mempunyai cucu bernama Alawi. Dari ketiga anaknya itu, semuanya menurut Imam Al-Fahrur Razi tidak ada yang tinggal di Yaman. Dari sini kesempatan masuknya nama lain sudah tertutup secara ilmiah, kecuali ada kitab semasa atau yang lebih dahulu ditulis yang berbicara lain. Imam Al-Fahrur Razi penulis kitab Syajarah Al-Mubarakah, tinggal di kota Roy, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad al-Abah dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Tentunya informasi tentang berapa anak yang dimiliki oleh Ahmad al-Abah ia dapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roy. Sampai pengarang kitab ini wafat tahun 660 Hijriah. Sudah 261 tahun dihitung mulai dari wafatnya Ahmad bin Isa. Tidak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang bernama Ubaidillah dan cucu yang bernama Alawi. Siapa mereka berdua yang kemungkinan diberitakan oleh anak keturunannya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Menanggapi tulisan Kiai Haji Imaduddin ini, Cicit Syekhuna Khalil Bangkalan mengatakan, kesimpulan setelah saya baca buku terbarunya Kiai Imaduddin Usman terkait nasabah Baib Balawi. Kata Cicit Syekhuna Khalil, Kiai Imad terkesan memaksakan agar pendapat beliau terlihat logis dan ilmiah. Jelas sama sekali tidak ada sigot hasr dalam redaksi Imam Fahrur Razi. Oleh karena itu, redaksi tersebut sama sekali tidak bisa dijadikan dalil untuk menganulir ada anak lain dari Imam Ahmad yang bernama Ubaidillah. Kaidah nasabah dalam penggunaan jumlah ismiyah bukanlah kaidah yang paten sehingga menutup adanya pengecualian. Gus Rumel Abbas sudah jelas membuktikan bahwa kaidah yang ditawarkan Kiai Imaduddin bukanlah kaidah baku.
Dari kutipan di atas, Imam Al-Faruraji tegas, kata Kiai Maduddin menyebutkan bahwa Ahmad Al-Abagh bin Isa hanya mempunyai anak tiga, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Ia menyebutkan jumlah anak Ahmad bin Isa dengan menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan takkid. Ahmad Al-Abagh tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah dan tidak mempunyai cucu bernama Alawi. Dari ketiga anaknya itu, semuanya menurut Imam Farurazi tidak ada yang tinggal di Yaman. Dari sini kesempatan masuknya nama lain sudah tertutup secara ilmiah, kecuali ada kitab semasa atau yang lebih dulu ditulis yang berbicara lain. Pada akhirnya, Kiai Imad sampai sekarang belum menunjukkan satupun redaksi muktabar yang menafikan kewujudan Imam Ubaidillah bin Ahmad. Semua ibarat kitab yang beliau tawarkan sama sekali tidak menafikan, kata Cicit Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Imad saja yang membumbuinya dengan narasi dan opini beliau sendiri, sehingga terkesan seperti menafikan padahal aslinya tidak. Jika seperti itu, para habaib Alawi dengan data historis yang mereka miliki tetap tidak bisa digoyahkan kehabibannya. Karena kaedah adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Apalagi terbukti nama Ubaidillah disebutkan dalam beberapa kitab nasab yang lain. Kemudian dia melanjutkan, ini yang membuat Kiai Imad terkesan memaksakan opininya agar terlihat ilmiah. Beliau mengutip sebuah kaidah usul fikih untuk memperkuat argumennya. Mau bahas teori nasab atau mau bahas khilaf mafhum adat dalam usul fikih. Sampai kapanpun, asumsi tetaplah asumsi, meskipun diilmiahkan dengan dalil apapun. Tetaplah sebuah dzon atau mungkin malah lebih mirip waham. Argumen Kiai Imad bagi saya belum masuk ke taraf ilmu, masih di level prediksi. Kalau begitu bagaimana bisa meruntuhkan sebuah nasab yang dipercayai para ulama sejak ratusan tahun yang lalu?